Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomasi Podcast Hima Aksi. Nah, teman-teman bisa lihat ada wajah baru di Hai sini. semua. Nah, kita kenalan dulu. Aku Erlika Dan aku Naya. Nah, mungkin kita sering lihat nih, kayak di sosial media banyak yang ngomong, iya aku ngerasa anxiety gitu. Mungkin istilah itu udah nggak Bener asing ya bagi banget. kita. Nah, tentang itu kita mau ngebahas tentang apa sih? Tentang anxiety, a quarter life crisis. Kira-kira siapa sih narasumber yang akan datang pada hari ini? Yaitu salah satu mahasiswa Universitas Islam Kediri, yaitu Kak Akbar. Baik, selamat datang Kak Akbar dalam acara kami yaitu Pomasi Podcast Hima Aksi. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kak Akbar bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya. Ya. Gimana? Agak sedikit nggak formal ya. Ya, Oke, perkenalkan saya Dimas Abadi Sumah. Jadi kalau dari ketum kemarin kan menyebutnya narasumber, Iya. lebih ke pengidap. Jadi memang pengidap. sedang mengalami, sedang mengalami pasca. Oh, Jadi setelah mengalami, kemudian memang kalau saya sendiri karena background saya pendidikan, apa ya namanya, bidang di pendidikan salah satunya adalah psikologi. Dan saya memilih untuk fokus di bidang psikologi. Ini tuh sudah. kegiatan Kak Akbar nih akhir-akhir ini apa nih? Kalau untuk kegiatan yang pertama yang pasti perkuliahan, yang jelas, ya, meskipun ya formalitas ya kalau saya. Formalitas. Gitu. Terus yang kedua ada beberapa aktif di organisasi dalam kampus PMU, kemudian juga eksternal PMI dan beberapa komunitas bentukan sahabat-sahabat saya di sana. Ada jejak buku, yaitu yang kemudian fokus di wilayah literasi dan juga Dewan Education. Jadi Dewan Education ini inisiatif dari teman-teman pendidikan di organisasi eksternal, yang dimana nantinya ingin mereka pendidikan ini tidak hanya mengarah ke hal-hal yang formal saja, tapi ada pendidikan alternatif di non formal. Jadi nanti kalau sampean tahu di wilayah mana ya, Klaten itu ada pendidikan juga di yang non formal. Jadi setiap sore mereka belajar terkait kemampuan, kreativitas dan sebagainya. Jadi lebih ke kreativitasnya gitu ya Kak? Prosesnya Kita kan sering dengar nih kata anxiety. Di sosial media banyak yang bilang kalau dia merasa anxiety gitu. Nah sebenarnya anxiety itu apa sih? Oke, kalau pengertian dari anxiety banyak tadi literasi saya baca, tapi hal atau bahasa yang paling sederhana itu sebenarnya cemas. Jadi kalau bahasa formalnya bukunya itu gini, di keadaan manusia kan sudah kita kan punya tujuan, punya keinginan dan lain sebagainya. Tapi faktor dalam kehidupan kan tidak berbicara hanya pada internal, tapi ada faktor eksternal. Nah, kemampuan manusia kemudian untuk merespon hal tersebut yang pada akhirnya mereka cenderung memikirkan hal-hal negatifnya saja. Iya. Misal aku ingin setelah lulus pengen kesini, kok bisa nggak ya aku mendapatkan hal itu. Kemudian misal masalah ujian, ini belum ujian, belum puas dan sebagainya. Aku bisa nggak ya nanti puas menjalankan masalahnya dan 2 sebagainya. minggu sebelum puas berasa gimana ya nanti hasilnya gitu. Sebenarnya itu anxiety. Nah, nanti ada semacam tingkatan-tingkatannya. Jadi cemas itu sebenarnya hal yang wajar yang dialami oleh manusia. Tapi kemudian yang jadi tidak wajar ketika mereka mengganggu kesehatan dan sebagainya. Mungkin ya. Ya, terus kalau menurut Kak Akbar sendiri nih, kalau penyebab anxiety itu munculnya itu karena apa sih? Penyebabnya kalau di wilayah psikologi nanti fokus pembahasannya ada di wilayah internal. Jadi memang psikologi itu sering digunakan sebagai obat bagi mereka yang memiliki penyakit mental. Itu lebih ke situ, psikologi praktis yang saat ini. Kalau kemudian berangkat beberapa puluh tahun yang sebelumnya, ya psikologi kemudian menjadi pembahasan-pembahasan untuk seperti mengerti manusia itu semacam apa sih? Apa yang kemudian membentuk pola pikir manusia, apa yang kemudian mempengaruhi manusia. Nah,
kalau penyebab anxiety secara umum kemudian hanya ya pikiran mereka sendiri. Itu Negative thinking gitu. negatif thinking yang berlebihan hanya di situ. Jadi kalau sekarang nyebutnya apa? Malah overthinking. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya nih dari penyebab anxiety ini bisa nggak sih Kak kalau misalnya disepelekan gitu aja kayak kita apa sih cuma pikiran-pikiran doang gitu kalau mungkin apakah ada dampak yang lebih dari itu apabila kita terus-menerus untuk disepelekan gitu. Oke, kalau menyepelekan hal tersebut, saya pikir di wilayah internal tidak bisa. Jadi kalau misal banyak orang kemudian menjustifikasi orang lain yang aku cemas, aku kemudian overthinking tiap malam. Oke. Kamu ngapain setiap ngelakuin hal tersebut gitu kan, meremehkan dan sebagainya. Tapi kalau mereka kemudian mengerti faktor internal, sebenarnya mereka tidak meremehkan dan jadi memberikan pertanyaan, memberikan perhatian dan sebagainya agar si pengidap ini tadi bisa keluar atau mengerti permasalahannya bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu bukan akibat luarnya, tapi pikiran mereka sendiri yang membuat mereka ketakutan. Jadi kayak harus divalidasi dulu gitu ya. Kan gengsi biasanya itu validasi. Anxiety atau kecemasan ini apa bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya seseorang gitu? Tentu bisa. Kalau penyakit yang sering terjadi kan biasanya naiknya asam lambung dan sebagainya. Iya benar. Cuma kenaikan asam lambung Nah, itu memang kemudian di beberapa pembahasan kalau kemarin saya baca psikolinguistik itu ada hubungan antara otak dan bagian-bagian tubuh. Salah satunya kalau kemudian pikiran itu tadi pasti hubungannya ke perut lah, teman-teman kayak asam lambung dan sebagainya itu. Nah itu kemudian menjadi semacam penyebab fisik yang pada akhirnya timbul kayak GERD, kan banyak kemudian teman-teman saya yang mengidap hal tersebut, mereka kebingungan, kemudian ketakutan, bahkan kalau di kampus sebelah itu karena tuntutan eksternal, karena tuntutan perkuliahan dan sebagainya, itu sampai ada yang selesai bunuh diri. Iya, itu banyak sekali terjadi. Ya. Sampai separah itu ya guys. Tapi bagaimana untuk segi mentalnya? Apakah kan tadi bicaranya dari segi fisik. Kalau dari mentalnya mungkin? Kalau dari mentalnya tentu ini kan nanti berangkat dari pola lingkungan. Jadi kalau di salah satu pembahasannya pendidikan itu ada yang namanya behavioristik. Nah behavioristik itu secara sederhana gini, gimana manusia terbentuk itu tergantung lingkungannya. Secara sederhana seperti itu. Jadi mau dia jadi inferior atau mau dia menjadi inferior bahasa sederhananya semacam gak percaya diri, itu kemudian mau dia jadi atau superior, itu tergantung bagaimana pola asuh dari lingkungan. Jadi tentu kemudian lingkungan sangat berpengaruh dalam pola pikir, kemudian mentalnya dia. Jadi kalau akhir-akhir ini Gen Z kan selalu dihadapkan pada ini, pola parenting sekarang kan lebih ke wilayah pemenuhan kasih sayang. Iya, Nah itu yang kemudian menyebabkan dia, dampak lainnya adalah ketergantungan untuk selalu diafirmasi. Iya. Beda lagi kalau kita berangkat misal di tahun-tahun 98 atau 65-an yang konteks keadaannya kan masih mencari bentuk kenegaraannya dan sebagainya, tuntutan kayak demo dan sebagainya, itu kemudian berbeda lagi. Kalau di sana kan manusianya atau anaknya dituntut dengan tekanan-tekanan. Nah itu kemudian menjadikan mereka tangguh. Tentu kalau bicara hal positif dan negatif yang pasti ada. Kalau yang sekarang kemudian ini, apa kemudian yang hal negatif apa yang kemudian bisa muncul dengan pola parenting semacam itu? Ketika kemudian anak atau
kita dibiasakan dengan hal-hal yang berbau validasi atau ketika kita melakukan sesuatu yang perlu divalidasi, itu pasti nanti ketika tidak menerima validasi kita akan merasakan semacam apakah yang saya lakukan ini salah? Ya, apakah ini kurang apa benar gitu? Itu karena kebiasaan untuk selalu divalidasi. Iya. Nah, ini yang kemudian dimaksud dengan faktor ekstern itu tadi, validasi. Faktor eksternnya yang sebenarnya tanpa divalidasi pun juga nggak masalah apa yang dia lakukan. Ya, sesimpel itu kemudian anxiety bisa diatasi. Tapi kan orang yang kemudian mengidap anxiety kan ya nggak tahu keadaan tersebut, nggak merasakan keadaan tersebut, gitu. Lalu apakah society itu juga memperkeruh masalah kecemasan gitu, kayak misalkan dalam Faktor internal eksternalnya. Ya. Kalau anxiety sama Mbak sama kecemasan itu sama. Maksudnya yang society, yang Sosialnya. Apakah dia ikut memperkeruh masalah kecemasan? Kalau di psikologi nanti buku yang paling semen tahu filosofi teras. Oh Pernah dengar? Stoa. Ya, mungkin pernah dengar. Nah, kalau filosofi teras itu sebenarnya kalau di wilayah buku dia termasuk yang naif ya. Maksudnya naif, dia tidak memperhatikan faktor ekstern. Tapi nilai plus dari buku filosofi teras adalah dia memperhatikan bahwa manusia itu punya kendali atas apa yang dipikirkan, menentukan mau berpikir semacam apa. Faktor ekstern atau society itu pasti berpengaruh. Misal kita kuliah dibiayai oleh orang tua dan sebagainya, pasti kan ada semacam ekspektasi dari orang tua, kemudian lingkungan. Pernah kan kemudian sudah berapa semester, misal kemarin lah Idul Fitri, sudah berapa tahun kuliahnya, kurang berapa, terus pertanyaan-pertanyaan kapan nikah gitu. Iya, betul banget. Pertanyaannya mungkin gawat banget pertanyaannya ya. Mbaknya pernah ngalami kuy? Alhamdulillah belum. Oke. Nah, tuntutan-tuntutan itu yang kemudian terlalu dipikirkan. Dalam arti, yo kita kan sedang kuliah, pasti katakan kurang 2 tahun. Yo gak perlu terlalu dipikir, 2 tahun ke depan kita pasti akan sudah lulus gitu kan. Jadi suatu hal yang sebenarnya sudah tertata, tapi mereka terlalu mencemaskan itu. Iya, Dengan tekanan-tekanan. Gimana sih? Di situ. Nah, kalau efek yang paling buruk lagi nanti terkait kebingungan mereka untuk menentukan tujuan mereka. Kebingungan itu yang kemudian banyak orang mengatakannya quarter life crisis itu tadi. Jadi di umur-umur 20, 25 dengan tuntutan kita harus mandiri, harus lepas dari orang tua, kemandirian ekonomi dan sebagainya. Tapi untuk menyiapkan kemandirian itu kita nggak tahu ke depan mau ngapain. Sering ada pasti. Itu. Nah, pada akhirnya untuk mengatasi hal tersebut salah satu yang saya lakukan adalah mengikuti organisasi. Jadi sebelumnya di SMA itu nggak terlalu intens di sana. Saya pikir ada benefit lain lah yang bisa saya 4 tahun saya nggak sia-sia. Dari 4 tahun saya nggak sia-sia dengan mengikuti organisasi. Yang pada akhirnya di titik saya dan teman-teman pun membuat DEM Education itu tadi. Yo nekat-nekatan pula. Jadi memang donatur juga belum ada dan sebagainya. Kita masih mencari itu, tapi yakin bahwa ke depan pasti ada aja kok jalani gitu. Nah, untuk keluar dari situ kan banyak fase yang saya alami. 2 tahun di organisasi eksternal dengan keaktifan saya, yang sebenarnya 2 tahun itu saya juga nggak tahu mau ngapain. Jadi ngikuti alur. Jadi punya pikiran kayak gitu ya, bingung mau ngapain. Iya, gitu. bahkan ketika naik ke BEM U pun saya belum tahu mau ngapain. Serius, itu serius. Jadi kebingungan itu tadi yang kemudian ketika saya kembali ke rumah, ketemu orang tua, ditanya kurang berapa tahun, habis kuliah mau kemana, saya nggak bisa jawab gitu. Iya, kurang 2 tahun, sebentar lah.
sebenarnya ya cemas di belakang. Aku habis ini mau ngapain, aku habis ini mau ngadain apa, pengenku apa, mau kerja di mana, kemudian mau menyalurkan ilmu pendidikan saya di mana, apakah di sekolah formal atau kursusan. Pertanyaan itu muncul setiap hari. Overthinking setiap hari. Hanya banyak ya. Nah, untungnya teman-teman sahabat-sahabat saya di eksternal itu mengalihkan pikiran saya. Jadi nggak terlalu terfokuskan. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi teman-teman ketika nanti terlalu cemas dengan apa yang jadi bebannya. Silakan dialihkan ke kesibukan kalian. Jadi lebih ke mikir jangka pendeknya dulu aja daripada jalanin aja dulu. Pasti nanti tahu kok mau kemana. Asal mau mencari ya, nggak ngikut alur terus itu. Di situ. Tadi kan dibahas tentang a quarter life crisis. Nah, penyebabnya itu apa sih sebenarnya? Kebingungan apa ya? Tuntutan eksternal salah satunya, tuntutan eksternal terhadap ekspektasi orang-orang luar lah atau masyarakat. Kemudian kebingungan atau tidak adanya rencana jangka panjang. Jadi kalau misal saya mengartikan rencana jangka panjang itu seharusnya sudah kan kita berorganisasi nih. Kalau misal teman-teman pengen mengadakan satu acara tertentu, pasti kan ada step by step yang dilalui. Nah, pola pikir organisasi itu tadi yang kemudian mempengaruhi saya untuk menentukan step jangka pendeknya. Yang kemudian saya pada akhirnya ngeh mau ngapain ke depan. Pada akhirnya saya ngeh mau memanfaatkan ilmu saya atau menyalurkan ilmu saya di mana. Nah, yang pada sebelumnya dengan saya ngikuti alur di organisasi selama 2 tahun dan nggak belajar apa-apa, itu semacam sebuah ngaran ini kayak rugi lah saya. Rugi kok 2 tahun di organisasi saya nggak tahu mau ngapain. Kok 2 tahun di organisasi saya nggak bisa ngeplan bahkan rencana hidup saya gitu. Saya bisa ngeplan kegiatan organisasi, tapi saya nggak bisa ngeplan rencana hidup saya. Kebanyakan organisasi. Bisa begitu kan? Jadi kan kalau saya sering menganalogikan ke teman-teman, misal kamu punya mobil, itu kan butuh supir. Supirnya itu kan manusia. Kalau manusianya aja nggak punya tenaga untuk mengendarai mobilnya, ya bagaimana mobilnya itu bisa jalan? Dalam arti ketika kamu nanti ingin menyalurkan ilmu mau kemana, kalau kamu sendiri tidak tahu apa bekalmu, ya bagaimana kamu bisa menyalurkan ilmu itu. Nah, kalau biasanya tiap malam saya memang sering saya tidak mau refleksi lah. Jadi seharian ini udah ngapain aja, kemudian kekurangan saya selama sehari itu apa, itu pasti ada waktu space time yang saya gunakan untuk reflektif itu tadi. Jadi kalau saya tiap malam kan pasti ngopi dengan teman-teman di Pare, kemudian di waktu jam 10, jam 12 lah, itu pasti ada time saya untuk menikmati rokok dengan kopinya, dengan menghadap laptop sambil ngerjain tugas. Enggak. Sambil kemudian atau mikir itu masa depan kali ya. Mikir masa depan. Iya. Biar agak elegan lah. Iya. Tapi habis itu ketemu nggak Kak jawabannya? Enggak. Oke. Tapi kalau gini, kalau kemudian kita bicara jangka panjang, yang bisa dilakukan ya cuma berharap. Jadi untung Tuhan menciptakan kita untuk bisa berharap ya di situ. Jadi agar kita mampu melampaui jangka pendek ini nanti. Misal kalau ya lagi-lagi di organisasi dengan menyiapkan suatu event, kemudian kan ada persiapan entah keuangannya, perlengkapannya, bahkan ke rundown acara atau konsep acaranya. Di sana kan kalian pasti semacam ada tekanan atau stres lah untuk menyusun itu semua, karena ada permasalahan-permasalahan. Nah, tapi kenapa kok teman-teman biasa sih tetap menjalankan acara tersebut?
Karena apa kira-kira? Karena Ya, ini karena udah di planning dari awal. Kalau acara itu harus ada gitu. Jadi ekspektasi acara itu pasti bisa terrealisasi, itu yang kemudian saya sebut sebagai harapan. Harapan terrealisasinya acara tersebut. Nah, hidup manusia pun juga demikian. Kalau kita kemudian punya cita-cita, dengan harapan itu pasti tercapai, kita mesti melakukan step by step untuk menuju ke sana. Itu kemudian menjadi solusi atas quarter life crisis versi saya. Versi saya di situ. Jadinya menghadapinya ya itu tadi ya Kak ya. kopi dulu, 3 lagi sambil ngomong. Boleh boleh. Yang nggak bisa ngapain bisa diganti Teh. Apa ya? Saya Ini harus juga sehat. Boleh kasih lagi, boleh kak. Ini nggak berapa. Ini boleh Kak, beneran. Ya. Gratis. Oke. Lalu untuk menghadapi quarter life crisis bagi Kak Akbar sendiri itu gimana sih? Selain yang disebutkan tadi tuh. Selain yang disebutkan tadi, Iya. ini tadi kan kita membahas terkait dengan peran society. Iya. Teman-teman pasti pernah mendengar terkait dengan support system. Benar. Iya. Kalau saya tadi diminta untuk menjawab selain jawaban Iya. tadi, maka jawaban support system salah satunya menjadi Bisa alternatif. menjadi pengaruh juga. Nggak cuma pacar loh yo. iya. Tahu, iya. Bisa jadi Sahabat, keluarga. keluarga lah yang paling apa namanya urgent. Seharusnya paling utama itu keluarga. Karena kan ya kita pasti sukses nantinya mau nggak mau atau bahkan harapan kita kan pasti berdampak kepada orang tua Keluarga, loh. iya, benar. Ke situ. Jadi sebagai bukti bakti kita lah kepada orang tua di situ. Nah, mencari support system yang kemudian mampu mengeluarkan kita dari keadaan terlalu cemas itu tadi yang kemudian menjadi solusi paling mutakhir buat saya. Kenapa? Jadi saya bisa mengklaim diri saya saat ini bahwa saya sudah keluar dari fase tersebut. Nggak tahu ya depan. Tapi saat ini Doanya sih nggak lagi. Doanya nggak lagi. Itu berkat teman-teman saya semua. Jadi misal dari akuntansi. Nah, kita kan sama-sama dari bidang yang sama. Pastikan semua individu yang ada di akuntansi punya tujuan. Support system atau membentuk kerjasama dengan lingkungan itu tadi yang kemudian menjadi semangat kita. Misal waktu misal kelompokan lah. Mbak, kelompokan. Nah, itu kan kemudian kita saling melengkapi satu sama lain kebutuhannya apa untuk bisa presentasi di depan kelas gitu misal. Nah, itu kan tujuan juga, tujuan kecil. Walaupun kadang ada yang ya nitip. Nitip. Ya. Itu. Nah, itu bisa diterapkan untuk menghadapi quarter life crisis. Jadi mencari teman-teman yang sevisi, mencari teman-teman yang kemudian memiliki harapan yang sama dan membentuk kelompok atau komunitas yang kemudian kita bisa menggunakan komunitas tersebut sebagai kendaraan kita untuk menuju ke tujuan tersebut. Gitu. Pasti nanti di Hima Aksi ada tujuannya nih. Nah, teman-teman harapannya pastikan untuk mencapai tujuan-tujuan kalian, entah public speakingnya, entah kemudian nanti event organizernya atau apapun itu di situ, leadership salah satunya di situ kan pasti ada tujuannya. Nah, kita akan menggunakan kendaraan itu bersama-sama di situ. Salah satunya society itu tadi, support system. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin yang cara lain ya mungkin. Cara lain. Lagi mungkin. Ini agak resiko, cuma ini yang sebenarnya paling tidak kita sadari bahwa manusia itu pasti bergerak karena tekanan. Iya. Yes. Jadi kalau tadi saya ngomong bahwa society dengan ekspektasinya itu terlihat buruk, sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat. Dalam arti, misal kalian ditanya kapan lulus dan lain sebagainya, pada akhirnya kan kalian juga bergerak untuk segera lulus. tidak menyadari bahwa kalian sebenarnya sudah bergerak sampai ke tujuan itu. Karena mungkin, nah itu pikiran kita, saya bisa lulus kayak ya, kenapa kok ditanya kenapa kita ekspektasi sebesar ini? Ya biasa aja seharusnya. Toh juga pada akhirnya kalian menuju ke situ kan. Tapi tekanan itu yang pada akhirnya menggerakkan kita untuk menuju ke sana. Jadi berpikir bahwa tekanan jangan dianggap sebagai hal yang negatif.
tapi itu bentuk apa ya, pendorong manusia untuk memperjuangkan satu hal. Bisa ini tekanan. Jadi kalau saya menghadirkan tekanan, Jadi motivasi gitu ya. hadirkan tekanan itu. Ciptakan tekanan. Cari-cari tekanan. Iya. Jadi komunikasi dengan orang tua salah satunya. Iya. Itu sering saya lakukan agar apa? Ya tahu letak ekspektasi orang tua di mana. Sampai pada akhirnya saya merasa bertanggung jawab untuk memenuhi hal tersebut. Itu Tekanan untuk saya. Tapi kemudian pada tertentu juga stres kemudian mungkin sebat dan sebagainya. Tapi itu hal apa namanya pengalih lah. Untuk kemudian setelah recharge energi nanti kembali lagi ke rutinitas dan lain sebagainya, kita menuju ke sana. Salah satunya di situ. Kemudian ya mau nggak mau support system lain pasangan itu pasti. Itu pasti. Jadi ekspektasi kita untuk kemudian bersama dengan si pasangan pada akhirnya juga menjadi tekanan kita untuk memacu kita untuk ya menuju ke tujuan itu tadi, entah katakan sukses semacam apa itu di situ. Nah, tadi kan udah penyebabnya gimana, cara menghadapinya gimana. Nah, ada pesan positif nggak nih yang bisa Kak Akbar kasih buat pendengar-pendengar yang mungkin lagi ngadepin anxiety atau kecemasan tentang quarter life crisis ini? Pesan positif, kemarin saya dengerin lagunya Ikmo. Apa tuh? Belum tahu lagunya Ikmo. Belum. Sama lagunya Festivalis, nggak tahu ya. Belum juga. Genrenya rock sih. Genrenya kita K-pop ya. Genrenya alternatif rock atau pop rock lah. Oh, pop rock. Jadi kalau kemudian tiap saya berkuliah berangkat ke sini itu pasti pakai headset dan menggunakan dua lagu itu. Entah Ikmo, entah Festivalis. Diulang-ulang tuh. Diulang-ulang. Playlistnya tiap hari. Tahu maknanya apa? Coba Gak, tapi tiap liriknya itu memacu kita untuk tidak terlalu khawatir dengan keadaan Saat ini. Itu hal biasa. Jadi step kita dari bawah dengan keadaan yang serba terbatas itu sih wis biasa dalam hidup. Jadi biasa aja dengan keadaan itu. Tapi yang paling penting adalah kapan kita mau keluar dari situ. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari situ. Kemudian tujuannya kemana setelah kita sudah keluar dari keadaan semacam itu. Itu yang paling penting dari lirik-lirik Festivalis dan Ikmo itu tadi. Jadi kalau salah satu liriknya take it, never waste your time gitu. Jadi ambil saja, jangan pernah menyanyiakan waktu kalian. Jadi dilakukan dulu, jangan sampai kegiatan kita itu menyanyiakan waktu kita untuk menuju ke Ceritanya itu di situ. Jadi banyak-banyak bilang it's okay, everything will be okay gitu. Ya. Agak bullshit ya kadang. Enggak apa-apa di situ. Kadang kita perlu hal-hal yang bullshit. untuk maju diri kita. Harapan lah ya. Ya. Nah, sedikit ya. Kita banyak sih. Boleh, silakan. Kalau mau nambahkan juga boleh. Gini. Sekarang apa ya? Dengan keadaan quarter life crisis, mesti contoh kasus ini kan kemudian corak manusia sekarang kan pada akhirnya takut untuk berekspektasi pada hal-hal tertentu. Takut untuk berharap lagi. Misal ada semacam trauma di wilayah romansa lah. Nah, ketakutan mereka untuk kemudian berekspektasi di wilayah situ yang pada akhirnya juga membatasi diri mereka sendiri sebenarnya. Dalam arti kalau di beberapa literasi bacaan-bacaan yang agak keras ya di kiri yang di wilayah kiri yang dibaca oleh teman-teman sahabat-sahabat saya di organisasi luar juga, itu ada dua kesimpulan, dua corak di kehidupan bahwa kamu bisa memilih diri kamu untuk terus optimis atau kamu bisa memilih diri kamu untuk menjadi seorang yang pesimis. Seorang yang optimis itu ya mereka-mereka yang berekspektasi, mereka-mereka yang selalu memiliki harapan. Nah, bedanya angan-angan dan harapan adalah step yang dilakukan. Coba bayangkan tiap malam kalian mengimpikan suatu cita-cita kalian itu tercapai. Tapi kemudian kalian tidak melakukan suatu hal apapun untuk menuju ke sana. Apakah hal tersebut disebut dengan harapan
atau cuma angan-angan? Angan-angan sih. Nah, di situ. Nah, itu kemudian menjadi corak khusus dari optimis tadi. Beda lagi dengan pesimis. Pesimis lebih ke ngikut alur itu tadi. Saya mengartikannya karena apa? Mereka tidak punya kendali atas diri mereka sendiri dan mereka lebih ini pernah kan dengar kayak lek mau baik aku ya baik gitu. Iya, Lek mau buruk aku ya buruk. Emang kita nggak bisa baik duluan? Bener sih. Baik Kar- duluan gitu ya. Karena kan takut untuk Takut untuk ternyata bagaimana jika dia tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Kita terlanjur baik ke dia gitu. Padahal kalau bicara, jadi kalau di aliran nihilis nanti nihilis itu berbicara terkait bahwa dunia ini ya isinya kesedihan dan kebahagiaan. Itu sudah pasti ada fasenya kita sedih, ada fasenya kita bahagia. Jadi wis biasa aja. Ketika sedih udah dinikmati, ketika bahagia udah dinikmati. Nikmatin aja ya. Nikmati aja gitu. Terima kasih Kak Akbar sudah datang di Pomasi episode kali ini. Sama-sama. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau ada yang ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.